Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kembali pembelajaran tentang bahasa Arab ilmu nahwu. Masih merujuk kepada kitab An-Nahwu Al-Muyassar wa Syawahiduhu Al-Qur'aniyah, yajma'u bainan nazariyah wa tatbiq. Kitab ini dikarang oleh Dr. Aisam Ahmad Badar An-Najjar. Baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jumlah ismiyah yang kemasukan amil huruf inna wa akhwatuha. Baik. Kita langsung aja ke halamannya, yaitu di 253. Baik. Inna wa akhwatuha. Inna dan saudara-saudaranya. Wahia hurufun tadkhulu ala jumlatil ismiyah. Inna wa akhwatuha merupakan huruf-huruf yang masuk pada jumlah ismiyah. Jadi inna dan akhwatuha itu masuk ke jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah. Wa tansubu al-mubtada'a wa yusamma ismaha. Wa tarfa'ul khabara wa yusamma khabaraha. Inna wa akhwatuha itu menasabkan mubtada, yang tadinya mubtada dinasabkan, yang tadinya marfu dinasabkan jadi nasab, wa yusamma ismaha, dan dinamakan sebagai isim inna atau akhwatuha. Wa tarfa'ul khabar. Inna dan akhwatuha itu merafakkan khobar, dan dinamakan khobar tadi sebagai khobar inna. Wahia inna wa akhwatuha, yaitu terdiri dari inna, wa anna, wa lakinna, wa ka'anna, wa laita, wa la'alla. Jadi ada 6 macam. Taqul, engkau bisa mengatakan contohnya inna zaidan qa'iman. Inna zaidan qa'iman. Inna nasikh, huruf yang nasikhnya. Zaidan ismu inna, isim inna. Qa'imun khabar inna. Isim inna ini bentuknya mansub zaidan. Qa'imun marfu sebagai khabar inna. Inna harfu taukid wa nasbin. Huruf taukid dan huruf nasab menasabkan. Mabniyun al-fathi. Mabni fathah. La mahalla lahu minal i'rab. Tidak ada tempat dari posisi i'rabnya. Zaidan ismun inna. Zaidan posisinya isim inna. Mansubun bil fathati az-zahirah. Posisinya mansub dengan fathah yang nampak di akhirnya. Qa'imun khabaru inna. Posisinya sebagai khabar inna. Marfu bid-dhamma al-dhahira, dengan dhammah yang nampak di akhirnya. Wa fiha mabahithu. Ya, tentang inna wa akhwatuha ada beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu ma'ani hadhil huruf. Makna-makna dari huruf inna wa akhwatuha. Huruf-huruf ini. Inna wa anna yufidani at-taukid. Huruf inna dan huruf anna, kata inna dan kata anna yufidani taukid. Keduanya memberikan faedah taukid, penegasan. Wal farqu bainahuma, apa perbedaannya? Perbedaan antara keduanya, anna innal maksurata ta'ti fi awalil jumlah. Bahwasanya inna dengan kasrah hamzahnya itu datang pada awal jumlah, yaitu digunakan di awal jumlah. Nahwu qaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, inna sa'ata atiyatun, surat Thaha ayat ke-15. Sungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Wa amma anna al-maftuhata la budda an yatlubaha amilun. Adapun anna dengan fathah hamzahnya, dibaca fathah hamzahnya, maka harus ada amil yang menuntutnya. Maksudnya adalah
labudda an tasbiqaha kalimatun amilatun fiha. Harus didahului oleh kata sebagai amil tentang anna tadi. Mislu qawlihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Lihat di sini annallaha, bahwasanya Allah sangat pedih siksanya. Dibaca anna karena didahului oleh kata, yaitu wa'lamu. Jadi ada kalimat yang mendahuluinya, sehingga ini dibaca anna, bukan dibaca inna. Selanjutnya, wa ka'anna litasbihin. Huruf anna atau kata anna litasbihin, untuk penyerupaan. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ka'annahum husubum musannadah. Seakan-akan mereka itu kayu-kayu yang disandarkan. Ya, ka'anna ini nasikh, huruf nasikh, huruf yang merubah. Hum, ya, domir hum ini sebagai isim ana. Husubun sebagai khobar ka'anna. Baik. Ka'anna berfungsi menyerupakan mereka dengan kayu-kayu. Lakinna tufidul istidrak. Huruf lakinna ini memberikan faedah istidrak, pengetahuan, mendapatkan pengetahuan. Wal istidrak yaitu huwa itba'ul kalami as-sabiqi binafyi ma yutawahhamu tubutuhu, yaitu mengikuti perkataan sebelumnya dengan menafikan, meniadakan perkara yang dikira-kira adanya. Dikira-kira ada, ternyata dinafikan dengan kata lakinna. Au isbati ma yutawahhamu nafyuhu, dengan adanya lakinnya untuk menetapkan perkara yang dikira-kira nggak ada. Adanya lakinnya untuk menetapkan ada sifat atau perkara yang disebutkan setelah huruf lakinna. Ka'an yakul, seperti dikatakan sebuah perkataan, Zaidun alimun. Zaidun alimun. Zaid ini orang yang alim. Fayuhimu dzalika annahu shalih. Dari perkataan itu dipahami atau dikira-kira bahwasanya Zaid itu saleh. Fataqulu, engkau mengatakan selanjutnya, lakinnahu fasikun. Lakinnahu fasikun, akan tetapi dia orang yang fasik. Alim tapi fasik, bukan soleh. Yang dikira-kira adalah dia seakan-akan orang soleh karena dia alim. Akan tetapi muncul lakinna untuk menetapkan apa yang dipahami, dikira-kira oleh orang lain, dikira-kira oleh yang mendengarnya sifat yang berbeda. Jadi lakinna untuk istidrak, untuk menetapkan pengetahuan. Yang dikira-kira tadi itu salah. Wa ka'an yakula kadzalik. Seakan-akan dikatakan seperti itu juga. Khalidun ghaniyun. Khalidun ghaniyun. Contohnya Khalidun ghaniyun. Khalid ini orang yang kaya. Fayuhimu dzalika annahu karim. Hal itu, perkataan tadi itu dikira-kira atau dipahami oleh orang yang mendengarnya bahwasanya Khalid itu orang yang dermawan. Kaya lagi dermawan. Dermawannya itu perkiraan saja. Nah, fatakul, kemudian engkau mengatakan lakinnahu bakhilun, akan tetapi dia itu pelit. Nah, untuk menafikan perkiraan yang disangka-sangka dia dermawan. Wa bihadza yakunul misalani as-sabiqani ala hadhihi surah. Dan dengan ini dua contoh sebelumnya itu seperti dalam gambaran ini, gabungannya. Zaidun alimun lakinnahu fasik. Zaidun itu alim, akan tetapi dia orang yang fasik, orang yang buruk.
Khalidun ghaniyun. Khalid itu kaya, lakinnahu bakhilun. Akan tetapi dia itu bakhil. Wa nulahidu fil misalaini as-sabiqaini. Kalau kita perhatikan, dan kita perhatikan dalam dua contoh sebelumnya ini, anna lakinna taqa'u bainal jumlataini kamilataini bainahuma ittisalun ma'nawiyun. Ya, bahwasanya huruf lakinna itu terletak di antara dua jumlah yang sempurna. Khalidun ghaniyun. An huwa bakhilun, gitu. Dua jumlah yang sempurna. Di antara keduanya ada hubungan maknawi, maknanya memiliki hubungan. Bihaitsu takunu lakinna fi sadril jumlah ataniyah minha. Di mana huruf lakinna itu berada di awal jumlah yang kedua darinya. Dari dua kalimat atau jumlah tadi. Dan di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa minhu qoulihi ta'ala, falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Surat Al-Anfal ayat yang ke-17. Kalian tidak membunuh mereka, akan tetapi Allah yang membunuh mereka. Wa qoulihi ta'ala, dan contoh yang lain dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Engkau tidak melempar ketika engkau melempar, akan tetapi Allah yang melempar. Wali harfi lakinna makna akhar ghairil istidrak wa huwa at-taukid. Huruf lakinna itu memiliki makna yang lain selain istidrak, yaitu taukid, untuk penegasan. Wadzalika mithlu qoulihi ta'ala. Hal itu ada di contoh wadzalika mithlu qaulina, dan hal itu seperti dalam perkataan kita, lau ja'ani Zaidun la akramahu. Jikalau Zaid itu datang kepadaku, maka aku akan memuliakannya. Fahadhi yadullu ala imtina'il maji'. Kalimat ini menunjukkan bahwasanya Zaid itu enggak datang. Imtina'il maji', tidak datang. Lianna law idza dakhalat ala musbatin nafathu. Bahwasanya kata law, huruf law, apabila dia masuk kepada jumlah yang positif, dia negatifkan nafathu. Ketika masuk ke jumlah yang positif atau penetapan, maka dia tiadakan, gitu. Ja'ani Zaidun, Zaid datang kepadaku. Itu kan penetapan, Zaid datang kepadaku. Masuknya law ini menjadikan negatif atau peniadaan. Zaid tidak datang kepadaku, itu. Faida aradna taukid dzalika nafyi, apabila kita ingin menegaskan penafian itu, peniadaan itu, maka kita katakan kulna lakinnahu lam yaji, akan tetapi dia tidak datang. Fa'akadna bilakinna, kita tegaskan jumlah tadi, kalimat tadi dengan lakinna, ma afadadhu law, yang mana faedahnya seperti law, yaitu minal imtina, sama-sama memiliki faedah yang sama. Lau ja'ani Zaidun, maksudnya Zaid tidak datang, lakinnahu lam yaji, akan tapi dia tidak datang. Ya, ini merupakan penegasan dari kalimat lau dan setelahnya tadi. Kemudian selanjutnya laita litamani. Huruf laita litamani, untuk berangan-angan. Wattamani huwa talabu syai'i al-mustahili huduthuhu awil asiri huduthuhu. Tamani maksudnya adalah permintaan sesuatu yang mustahil kejadiannya atau sulit terjadinya. Nah, itu dinamakan tamani, meminta sesuatu yang mustahil terjadi atau sangat sulit terjadi. Wa mithalul mustahil huduthuhu qaulu sa'ir. Contoh yang tamani mustahil kejadiannya adalah perkataan syair,
ala laita syababa ya'udu yauman fa ukhbiruhu bima fa'alal masyibu. Seandainya mengadakan ketahuilah seandainya saya kembali menjadi pemuda lagi pada suatu hari, maka saya akan mengabarkan tentang apa yang diperbuat oleh orang yang tua. Syahid maksudnya bukti dari syair tadi adalah perkataannya laita syababa ya'udu. Laita ini huruf nasihnya, asyababa isim laita, ya'udu ini khobar laita yang merupakan jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il. Posisinya rafa sebagai khobar laita. Selanjutnya walaita huna tadullu ala talabi syai'in mustahilin huduthuhu aw tahaqququhu wa huwa audatu syababi ila syaikhil ajuzi. Huruf laita di sini menunjukkan permintaan sesuatu yang mustahil terjadinya atau terrealisasinya, yaitu ingin kembali muda lagi padahal dia sudah syekh ajuz, sudah tua dan lemah. Wa misalu talabil asir awil sa'bi tahaqququhu, contoh tamani yang merupakan permintaan yang sulit direalisasikan, qaulu man yuridul hajj adalah perkataan orang yang ingin haji, walaysa ladaihi malun, dan dia tidak memiliki uang. Apa perkataannya? Laitali malan fa ahujja minhu. Seandainya aku memiliki harta, maka saya akan berhaji dengan harta tadi. Fa inna husulul mal mumkinun lakinnahu fihi asirun. Maka sesungguhnya mendapatkan harta itu mungkin saja terjadi, akan tetapi untuk mendapatkan itu sangat sulit sekali. Wal khulasatu anna tamanni yakunu fil mamnu' wal mumkin. Kesimpulannya bahwasanya huruf tamani laita tadi itu bisa digunakan dalam hal yang mamnu, mustahil terjadi, atau mungkin terjadi tapi sulit. Selanjutnya huruf la'alla litaraji wat tawaqqu. Huruf la'alla ini memiliki makna litaraji, pengharapan, wat tawaqqu, perkiraan. Wat taraji huwa talabul amrin al-mahbub. Taraji maksudnya adalah permintaan sesuatu yang dia cintai. Mislu qaulihi ta'ala, contohnya astagfirullahaladzim. Mislu qaulika, contohnya adalah perkataanmu, la'allallaha yarhamuni, semoga Allah merahmatiku. Fahada tarajin, ini adalah sebuah pengharapan. Fa innaka tarju ayyarhamakallahu, sesungguhnya engkau mengharapkan agar Allah memberikan rahmat kepadamu. Wa tawaqqu, makna yang kedua dari la'alla adalah tawaqqu. Apa itu tawaqqu? Wa wal intidharu wuqu'il amri al-makruhi fi dzatiha, yaitu perkiraan, sangkaan terjadinya perkara yang dia benci pada zatnya. Ka'an takul, seakan-akan contohnya engkau berkata, ka'an takul, seperti engkau berkata, la'alla Zaidan halikan, kemungkinan Zaid itu hancur, halik. Fahuna la tarju ayyakuna halikan, di sini artinya engkau tidak mengharap Zaid itu hancur. Lakin tatawaqqa'u ayyahlika, akan tetapi engkau memperkirakan dia itu hancur. Wa taqul, dan engkau berkata, la'alla samara, contoh lainnya, la'alla samara yafsudu min syiddatil harri, kemungkinan buah-buahan rusak karena sangat panas. Huna, di sini contoh ini kadzalik, begitu juga dipahami seperti contoh sebelumnya. La tarju ayyafsada as-samaru. Ya, engkau tidak mengharap
buah itu rusak, akan tetapi walakin tatawaqqa, akan tetapi engkau memperkirakan buah itu rusak disebabkan cuaca yang sangat panas. Wa qad ta'ti la'alla lit-ta'lil. Dan terkadang huruf la'alla itu digunakan atau datang digunakan untuk menjelaskan sebab, lit-ta'lil, untuk menjelaskan sebab. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka katakanlah wahai Musa dan Harun kepadanya, kepada Firaun, perkataan yang lembut, la'allahu, agar dia yatazakkar, mengingat dan takut kepada Allah. La'allahu yatazakkar, maksudnya liyatazakkar, agar dia ingat. Itu la'alla. Kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua, khobar inna wa akhwatuha. Khobar inna wa akhwatuha. Bagaimana khobarnya? Wa khobaru hadhil ahrufi huwa khobarul mubtada. Khobar huruf-huruf ini merupakan khobar mubtada, asalnya khobar mubtada. Ay yakunu mufrodan au jumlatan ismiyatan au fi'liyatan au shibha jumlatin jaran wa majruran au dhorfan. Maksudnya khobar inna ini merupakan khobar mubtada, ya bisa terbuat dari mufrad atau jumlah, baik jumlah ismiyah atau fi'liyah, atau terbuat dari sibhul jumlah, menyerupai jumlah yang berupa jar dan majrur atau dhorof, zaman atau makan. Yang pertama mufrad, khobar inna wa akhwatuha, yang berupa mufrad, kata tunggal. Mislu, contohnya, ka'anna najma dinarun, bintang itu seakan-akan dinar, emas. Ya, najma isim ka'anna, dinarun khobar ka'anna, bentuknya mufrad. B, yang kedua, khobar terbuat dari jumlah. Khobar inna wa akhwatuha terbuat dari jumlah, baik jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Al-ismiyah, yang jumlah ismiyah contohnya, innal alima qadruhu murtafi'un, sungguhnya orang alim itu kedudukannya terangkat. Inna huruf nasih, al-alima isim inna, qadruhu mubtada, murtafi'un khobar. Jumlah ismiyah yang terdiri mubtada dan khobar ini khobar inna. Kemudian yang kedua, jumlah fi'liyah. Khobar inna berupa jumlah fi'liyah. Mislu, contohnya, innal ilma yu'izzu sahibahu. Inna huruf nasih, al-ilma isim inna, yu'izzu, ini yu'izzu fi'il mudhari'. Fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa, sahibaihi, ini maf'ulun bih. Jumlah fi'liyah ini posisinya marfu sebagai khobar inna. Kemudian yang ketiga, khobar inna terbuat dari sibhul jumlah. Sibhul jumlah yang pertama adalah dhorof, keterangan. Mislu, contohnya, innal adila tahta liwa'ir rahman, sesungguhnya orang yang adil itu berada di bawah panji Allah. Inna ini huruf nasih, al-adila isim inna, tahta ini dhorof, menunjukkan keterangan tempat. Liwa'i bendera mudhaf ilaih, mudhaf dan mudhaf ilaih ini posisinya sebagai khobar. Kemudian khobar dari sibhul jumlah yang berupa jar dan majrur. Contohnya, mislu inna dzalima fi zumrati asyaiton, sesungguhnya orang dolim itu dalam golongan setan. Inna ini huruf nasih, adzalima isim inna, fi zumratin, fi huruf jar, zumratin isim majrur. Ya, jar dan isim majrur ini posisinya sebagai khobar inna. Kemudian yang ketiga yang kita bahas adalah taqdimu khobar hadhil ahruf, mengedepankan khobar huruf-huruf ini, inna wa akhwatuha. La yajuzu taqdimu khobariha ala ismiha
illa idza kana al-khabaru dharfan aw jaran wa majruran. Tidak boleh mengedepankan khabar inna wa akhwatuha, mengedepankan atas isimnya, kecuali apabila khobarnya berupa dzaraf atau jar dan majrur, maksudnya sibul jumlah tadi. Amin dzalika qaulihi ta'ala, dan di antara contoh hal itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inna ladaina ankala, sesungguhnya di sisi kami ada belenggu-belenggu. Inna ini huruf nasih, ladaina khobar inna yang dikedepankan, ankala isim inna yang diakhirkan. Wal khobar huna jaza taqdimhu, khobar di sini boleh dikedepankan, li'annahu sibhul jumlah, li'annahu sibhul jumlah dzaraf, karena dia merupakan sibhul jumlah, yaitu dzaraf. Wa min taqaddumil jar, wa min taqdimil jar al majrur, di antara yang pengedepanan jar dan majrur adalah contohnya qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha, sesungguhnya dalam hal itu ada ibrah bagi orang yang takut. Fi huruf jar, dzalika isim majrur, ya, jar dan majrur ini posisinya khabar inna yang dikedepankan. Terus mubtada'nya la ibratan. Ibratan ini sebagai khabar isim inna. Baik. Wafil hadis, contoh dalam hadis, inna fi sholati lasulan, sungguhnya dalam sholat itu ada kesibukan. Inna huruf nasih, fi sholati jar dan majrur, posisinya khabar inna, lasulan ini isim inna. Wa inna minas syi'ri la hukman, sungguhnya dari syair itu ada kata-kata bijaksana. Inna ini huruf nasih, minas syi'ri jar dan majrur sebagai khabar inna, la hukman sebagai isim inna. Amma taqdimul khabar ala hadhil huruf fala sabila ila jawazihi. Adapun pengedepanan khabar atas huruf-huruf ini, inna wa akhwatuha, khabarnya dikedepankan melebihi dari hurufnya, fala sabila ila jawazihi, tidak ada dibolehkan jalan untuk pembolehannya. Jadi la taqul, enggak boleh kita mengatakan fi dari inna zaidan, di dalam rumah sungguhnya Zaid, itu enggak boleh. Khabarnya enggak boleh dikedepankan melebihi dari huruf inna. Harus di setelah inna. Baik. Yang keempat pembahasannya adalah dukhulul ma al-kafah ala hadhil huruf. Masuknya huruf ma yang mencukupkan amal dari huruf-huruf ini. Huruf-huruf inna wa akhwatuha. Idza lahiqat ma, apabila melekat huruf ma zaidah, ma yang berupa tambahan pada hadhil huruf, pada huruf-huruf ini inna wa akhwatuha, kafatha anil amal, maka ia ma tadi mencukupkan pada huruf-huruf ini dari amalnya. Tadinya amalnya kan nasih. Ketika kemasukan ma, maka tidak beramal lagi. Fayarji'u ma ba'daha mubtada' wa khabar, kama kana qabla dukhuliha alaihima. Maka akan kembali perkara yang setelah inna wa akhwatuha tadi sebagai mubtada' dan khabar, sebagaimana sebelum kemasukan inna wa akhwatuha. Nahwu qaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya orang-orang beriman itu ikhwah. Inna ma ini huruf nasih, ketika kemasukan ma menjadi muhmalah, tidak beramal, yaitu amalnya apa? Menasabkan mubtada. Al-mu'minun ini marfu, ya, hukum asalnya marfu. Tadi tidak dibaca al-mu'minin. Harusnya kalau nggak ada ma, innal mu'minina ikhwatun. Tapi kemasukan ma, maka nasihnya nggak berlaku lagi. Al-mu'minuna ikhwatun. Al-mu'minuna mubtada, ikhwatun khabar. Inna harfu taukid wa nasbin, ma kafatun wa makfufah. Ma adalah huruf tambahan yang mencukupkan atau tercukupkan amal inna. Maksudnya enggak beramal lagi. Wahiyya harfu zaid mabni ala sukun. Dia adalah
huruf yang tambahan mabni ala sukun la mahalla lahu minal i'rab, tidak ada tempat dari i'rabnya. Al-mu'minuna mubtada marfu bil wawi li'annahu, karena dia merupakan jamak mudzakkar salim. Ikhwatun posisinya kedudukannya sebagai khobar mubtada, posisinya marfu dengan dhammah yang nampak di akhirnya. Li'annahu, karena ia merupakan jamak taksir dari akhun. Ghairu anna laita yajuzu fiha al-i'mal wal ihmal. Hanya saja bahwa huruf laita itu boleh beramal atau ihmal atau tidak beramal. Ihmal itu membiarkan nggak beramal setelah huruf ma melekat pada laita. Laita ma gitu. Huruf ma ini ketika melekat ke laita itu boleh masih beramal, menasabkan mubtada dan merafa'kan khobar. Boleh juga tidak beramal lagi. Wa imaluha ahsanu min ihmaliha. Penggunaannya atau menggunakan nasikhnya itu lebih baik daripada mencegah atau tidak mengamalkannya. Wala alla sabab fi dzalik, kan kemungkinan sebab pada hal itu, yaitu ma masuk ke huruf inna wa akhwatuha menjadi tidak beramal, anna hadhil ahruf tadkhulu alal jumlah ismiyah faqat, bahwasanya huruf-huruf ini masuk pada jumlah ismiyah saja. Huruf inna wa akhwatuha hanya masuk pada jumlah ismiyah saja. Wa in dakhalat 'alaiha mazaidah ja'alatha salihatan lidukhul alal jumlah fi'liyah kadzalik. Ketika ma itu masuk kepada inna wa akhwatuha, huruf mazaidah tadi, maka inna wa akhwatuha boleh masuk kepada jumlah fi'liyah yang tadinya hanya ismiyah saja. Ketika kemasukan mazaidah, maka boleh digunakan pada jumlah fi'liyah, masuk kepada jumlah fi'liyah. Walihada uhmilat wa uliyat amaliha. Oleh karena ini amal inna wa akhwatuha, yaitu menasakh, diihmalkan, dibiarkan atau tidak digunakan, diulghi amaliha, digagalkan, dibatalkan amalnya. Wa min dukhuliha alal jumlah ismiyah, di antara contoh masuknya inna wa akhwatuha, kemasukan ma itu masuk pada jumlah ismiyah adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul innama ana basyarun, katakanlah sungguhnya saya itu manusia. Innama muhmalah, tidak beramal, inna kemasukan ma, ana mubtada, basyarun khabar. Wa min dukhuliha 'alal jumlah fi'liyah, dan di antara contoh masuknya innama wa akhwatuha masuk pada jumlah fi'liyah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ka'annama yusaquna ilal maut, seakan-akan mereka itu yusaquna terarahkan kepada kematian, digiring kepada kematian. Ka'annama ini muhmalah, tidak beramal, seperti amal inna wa akhwatuha. Yusaquna, yusaqu ini fi'il, wawunya adalah dhamir muttasil sebagai fa'il. Jadi ka'annama masuk ke jumlah fi'liyah. Kalau nggak ada manya, ka'anna masuknya hanya pada jumlah ismiyah saja. Tahdzir, maksudnya peringatan. Qad tadkhulu ma 'ala hadhil ahruf wa la takufuha an amaliha. Dan terkadang ma, huruf ma ini masuk pada huruf-huruf ini dan tidak mencukupkan, menghentikan dari amalnya, tetap beramal. Wa dzalika li'anha laysat mazaidah. Dan itu kenapa? Karena ma yang masuk itu bukan mazaidah, bal hiya ma al-mausulah. Tetapi ma yang masuk ke inna atau akhwatuha, ma-nya ma mausulah, ma isim mausul. Kaqauli ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama
indallahi huwa khairul lakum. Sesungguhnya perkara yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagi kalian. Maknanya, makna innalladzi, ma ini bermakna mausulah. Innalladzi indallahi khairul lakum. Sesungguhnya yang ada di sisi Allah itu baik bagi kalian. Kurang lebihnya seperti itu. Semoga bermanfaat dan bertambah ilmunya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.